Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek karakter building dengan judul Strategi Menciptakan Tenaga Kerja Produktif untuk Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. Judul ini terkait dengan SDG nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Kita mulai presentasinya. Dengan saya, Nabila Dividing Tias, NIM 27024168885 dari jurusan Bisnis Manajemen Grup 6 kelas LGEA LEC. Kita mulai dari latar belakang masalah, di mana Indonesia merupakan negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang salah satu kunci untuk mencapainya yaitu dengan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas serta produktif. Salah satu faktor utama dari fenomena rendahnya kualitas tenaga kerja dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan dalam bekerja. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan ini yang dapat mendukung perkembangan karir dan keterampilan serta tantangan digitalisasi yang terlampau cepat. Dari latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan produktivitas di era digital. Yang ketiga, yaitu bagaimana peran pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dari rumusan masalah tersebut, kami menemukan hasil temuan di lapangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan formal dan kebutuhan industri yang terus meningkat. Yang kedua, yaitu rendahnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh perusahaan. Meskipun digitalisasi semakin berkembang, tidak semua tenaga kerja memiliki literasi digital yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Yang terakhir, yaitu penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan distribusi kesempatan kerja, standar upah yang belum sepenuhnya kompetitif, serta masih terbatasnya akses terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, kami dapat merancangkan tiga buah solusi. Yang pertama yaitu mengatasi kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Hal ini bisa dilakukan dengan merancang kurikulum yang sesuai, program magang intensif, pelatihan soft skill dan hard skill, program upskilling dan reskilling oleh pemerintah dan perusahaan pada tenaga kerja. Yang kedua yaitu mendistribusikan lapangan kerja yang layak dan merata. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama untuk membuka kesempatan pekerjaan yang merata di berbagai wilayah di Indonesia dengan regulasi standar gaji yang kompetitif dan berasaskan berkeadilan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi. Pelatihan digitalisasi bagi seluruh calon maupun tenaga kerja, pengembangan infrastruktur teknologi yang bisa dijangkau oleh semua orang, serta pengembangan keamanan cyber untuk meningkatkan kualitas teknologi yang baru. Kemudian berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada proyek ini, saya dapat merumuskan sebuah refleksi pribadi, yaitu dengan adanya proyek ini saya melihat bahwa peningkatan sumber daya manusia di era digital ini adalah hal yang krusial dan patut untuk diperjuangkan. Banyak tenaga kerja saat ini memiliki pendidikan tinggi tetapi masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena distribusi kesempatan kerja di berbagai sektor bisnis masih sangat terbatas. Melalui wawancara saya dengan staf HR Rumah Sakit Geraha Husada, yaitu Bapak Febrian Alauddin Masudi, saya semakin memahami bahwa tantangan yang dihadapi para tenaga kerja saat ini sangatlah kompleks. Untuk seseorang yang sudah memiliki pekerjaan seringkali dihadapkan pada beban kerja yang berlebih, sehingga mengurangi niatnya dan minatnya untuk mengembangkan kualitas diri, dan yang terburuk justru meningkatkan stres.
Kemudian dengan melihat realitas yang terjadi di dunia kerja, saya menyadari pentingnya kemampuan diri untuk menyesuaikan diri atau adaptability sesuai dengan tantangan kerja di dunia kerja seperti angin yang bergerak secara cepat dan tidak pasti. Kemampuan mengelola dan mengoptimalkan pekerjaan menjadi solusi yang tepat sasaran. Selain itu, upaya pengembangan kualitas pribadi atau growth mindset menjadi panduan bagi masing-masing individu berkeyakinan dan mampu bersaing di dunia kerja secara positif. Selanjutnya, kemampuan dalam mengeksplorasi perbedaan dalam pekerjaan atau dalam kelompok atau yang disebut dengan collaboration menjadi dorongan penting bagi tenaga kerja untuk dapat berkembang bersama. Presentasi ini saya tutup dengan statement, yaitu dengan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dengan perannya masing-masing akan mewujudkan mimpi setiap individu untuk mendapatkan kesempatan bekerja, berkembang, dan hidup layak. Hal ini harus diusahakan secara konsisten untuk memberikan perlindungan bagi beberapa kelompok yang tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karena keterbatasannya dalam pendidikan, kemampuan, maupun kesempatan yang kurang. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Eh, kita akan lanjutkan di diskusi lain waktu. Sampai jumpa.